Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab. Bersama saya, Rosida SPD MPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin, Unit Kerja SMP Negeri 1 Suwatate, dengan Bapak Fasilitator, Bapak Lukman SPDMM, dan Ibu pengajar praktik saya, Bunda Yasniati SPD. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan dapat menentukan arah yang berdampak pada mutu pendidikan yang didapat oleh peserta didik. Simak demonstrasi kontekstual yang akan saya uraikan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Pertama, saya melakukan koordinasi atau konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung dan juga sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program-program guru penggerak. Lalu, yang kedua, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada diri saya sendiri terlebih dahulu di dalam kelas dan juga tentunya lingkungan di sekitar saya. Dan selanjutnya, saya melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat atau komunitas praktisi tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Di sini saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Ada 2 alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang penting dalam pengujian keputusan. Alasan yang pertama adalah langkah ini mengharuskan kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Lalu, kedua, membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail, seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu bisa terkuak, apa akhirnya yang terjadi, siapa yang berkata apa kepada siapa, dan kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut penting untuk kita mengetahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada fakta-fakta pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang detail menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan menggambarkan, dan itu adalah gambaran pribadi seseorang tercermin dari situasi tersebut. Lalu yang keempat, langkah benar atau salah. Nah, di sini ada uji legal dan uji regulasi. Uji legal seperti halnya pertanyaan yang harus dilakukan adalah apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum? Nah, bila jawabnya iya, maka pilihannya adalah bukanlah benar lawan benar, atau disebut dengan dilema etika, tapi antara benar lawan salah atau disebut dengan bujukan moral. Nah, pilihannya menjadi membuat keputusan yang bukan melanggar hukum atau keputusan yang berhubungan dengan moral. Selanjutnya, uji regulasi. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran
peraturan atau kode etik. Lalu, langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, lalu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, karenanya, sebelum mengambil suatu keputusan, kita harus terlebih dahulu menganalisis kasus tersebut, mengidentifikasi dilema yang sesuai berdasarkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, lalu keadilan lawan kesetiaan, truth versus loyalty, lalu jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Lalu langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Setelah mengidentifikasi paradigma dilema etika yang sesuai dengan suatu kasus, selanjutnya kita menetapkan landasan pemikiran kita dalam pengambilan keputusan berdasarkan 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil akhir atau end-based thinking, lalu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, lalu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Nah, langkah ini adalah melalui opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada acara berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul penyelesaian yang kreatif di luar penyelesaian yang utama dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, langkah yang ke-8 adalah buatlah keputusan. Nah, akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan. Keputusan ini memerlukan keberanian secara moral untuk melakukannya. Yang terakhir itu adalah lihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Ketika keputusan sudah diambil, lihat lagi keputusan atau lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya mengalami dilema etika. Contohnya, ketika ada permasalahan dengan peserta didik di sekolah. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah tersebut apabila ada rekan sejawat yang mengalami kesulitan atau permasalahan sehingga membutuhkan bantuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ketika ada permasalahan pribadi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, adapun rencana yang akan saya lakukan yaitu mulai saat ini saya akan melakukan perubahan di kelas saya sendiri sehingga insya Allah menjadi role model bagi rekan saya di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 4. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran?
seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yaitu rekan sesama CGP di sekolah saya. Kebenaran, selain saya sendiri ada satu lagi rekan saya yang juga sebagai CGP Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin ini. Kenapa saya memilih rekan sesama CGP? Karena kita sama-sama memiliki pengetahuan atau persepsi yang sama terkait materi yang telah kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Lalu, yang kedua tentunya kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Yang ketiga itu saya akan melakukan atau berdiskusi selalu dengan ibu pengajar praktik saya dan juga tentunya dengan bapak fasilitator saya. Dan yang terakhir itu, tentu saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Itulah uraian tugas demonstrasi kontekstual yang terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Banyuasin bangkit!